memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan imanku. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan
selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, Sarjana Teologi dan Magister Manajemen. Shalom, saudara-saudari yang kekasih. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga, yaitu masa pertobatan, perkabungan karena dosa kita, pemeriksaan batin dan pendekatan diri kepada Tuhan. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan menikmati berkat dan kebaikan Tuhan melalui persekutuan ini. Kita meyakini bahwa Tuhan selalu hadir dalam seluruh bentuk kehidupan kita. Untuk itu, dalam persekutuan kita saat ini, dalam mengalami perjumpaan dengan Allah dan akan menjiwai kehidupan kita dalam sepekan ini, kita dituntun dengan tema Allah selalu hadir. Mari kita memuliakan Allah. Saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, dalam ibadah Minggu Prapaskah ketiga hari ini, mari dengan segala kerendahan hati
kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam seluruh hidup kami, menyertai kami. Namun kami sering meragukan, bahkan tidak menyadari kehadiran dan penyertaan-Mu, karena tertutupi oleh dosa-dosa kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dengarkan petunjuk hidup baru dari firman Tuhan Injil Yohanes 4 ayat 14. Firman Tuhan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Baliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita bermazmur, diambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 11, saya membaca yang ganjil dan sidang jemaat membaca yang genap. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Ia menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat
tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kita pun umat pengembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal melihai perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, ibu saudara-saudara, mari buka Alkitab kita masing-masing. Bacaan pertama dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Bacaan kedua dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan bacaan ketiga dari Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Mari juga kita buka hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Mulialah Engkau ya Allah pengasih, karena kasih dan tuntunan-Mu terus kami alami. Terima kasih hari baru di mana kami anak-anak-Mu boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Hari yang Engkau kuduskan bagi kami untuk datang menyatakan penyembahan dan sukacita kami. Bahkan kami datang membawa harapan hidup kami. Baik kami yang beribadah di gedung gereja ini, pun orang tua, saudara, dan anak-anak terkasih yang masih beribadah dari rumah oleh karena keterbatasan dan keadaan mereka. Tetapi kami percaya dimanapun kami ada, Tuhan juga ada, karena Engkau maha hadir dalam hidup ini. Ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini ada juga beberapa keluarga yang akan menyerahkan anak-anak karunia-Mu di tengah-tengah rumah tangga mereka untuk mendapatkan pelayanan sakramen baptisan kudus. Dalam rangkaian Gereja Toraja bersyukur 110 tahun Injil masuk Toraja, maka pembaptisan hari ini juga ditandai dengan sukacita bersama bahwa pada awalnya Gereja Toraja juga bertumbuh dan berkembang melalui baptisan kudus. Melandasi sukacita itu Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus beri hikmat, jauhkan persekutuan ini dari gangguan kuasa gelap, dan Engkau menyampaikan firman-Mu kepada kami, karena kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan yang pertama, Keluaran 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7.
di bawah judul Dimasah dan Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata-mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masah dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan, mari berdiri. Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan.
Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia tidak haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepada aku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang yang sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Sebab ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Demikian berita Injil, amin firman-Nya. Kure semangat puang tukadami. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga, dan juga dalam rangkaian gereja kita, Gereja Toraja, merayakan 110 tahun Injil masuk Toraja. Kita disorot tema hari ini, Tuhan selalu hadir. Tontong mak diren tu puang. Saudara-saudara, pertanyaan penting adalah apa bukti Tuhan hadir dalam kehidupan ini? Atau apa bukti Tuhan hadir dalam kehidupan orang Israel? Dalam teks Keluaran 17 tadi. Nah, kenyataan yang dihadapi oleh umat Israel dalam bacaan utama kita Keluaran 17. Pada saat itu mereka kekurangan air, dan kita tahu air merupakan kebutuhan mendasar dalam hidup ini. Kalau kita pikir makanan, misalnya nasi, kalau kita tidak makan nasi 10 hari, mungkin kita masih hidup dengan bekal air minum. Sekalipun nasi tidak ada, tetapi ada air minum, pasti kita bisa bertahan hidup. Itu berarti air merupakan kebutuhan mendasar dalam hidup ini dari semua kebutuhan. Nah, dalam bacaan kita Keluaran 17 ini, umat Israel bersungut-sungut mencaci maki Musa karena rasa haus yang mereka alami membuat mereka menjadi ganas. Dan pergumulan itu yang membuat mereka bertanya di ayat 7 bacaan kita, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ternyata dalam kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan masalah yang sepertinya tidak bisa lagi kita lalui, sepertinya masalah itu yang akan menang dalam hidup ini, maka mulailah kita mempertanyakan,
mak dirensara kayak tupuang matua. Nah, pertanyaan kita ini dijawab oleh tema hari ini. Tuhan selalu hadir. Tontong mak direntu puang. Bukti kehadiran Tuhan saudara-saudara dalam kehidupan umat Israel adalah dalam pergumulan yang berat, ketiadaan air minum, Tuhan memberi mereka air dari sebuah tempat yang kering, yaitu dari gunung batu. Tuhan memberi mata air. Tidak masuk akal. Dari gunung batu yang kering ada air yang bisa memancar. Ini juga dapat berarti saudara-saudara dalam penderitaan atau pergumulan yang berat sekalipun dalam hidup ini, senantiasa Tuhan sedia memberi jalan keluar bagi kita. Senantiasa Tuhan peduli dengan kebutuhan kita. Jadi dalam Keluaran 17 yang menjadi bacaan utama kita hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kita, apapun keadaan yang kita hadapi. Sedikit kita tahu kata Horeb itu tempat Tuhan memberi air kepada umat Israel, berarti kering dan terasing. Tetapi tempat itulah Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya dan gunung itu memancarkan air yang dibutuhkan oleh umat Israel. Saudara-saudara, dalam kitab Roma ini tema utamanya itu adalah anugerah. Mengapa surat Roma ini berbicara anugerah? Karena dalam teologi Rasul Paulus itulah yang dibutuhkan oleh setiap orang. Anugerah pemberian. Karena tidak ada seorang pun di antara kita semua manusia berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tidak ada yang tidak benar di hadapan Tuhan. Semua punya kelemahan. Karena itu dalam Roma 5 ini ayat 1 sampai 11 Rasul Paulus menjelaskan tentang hasil pembenaran yang berupa pendamaian dan keselamatan dari Allah bagi kita. Dan itu diperoleh dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dan inilah yang sedang kita renungkan di minggu-minggu Prapaskah. Kita masuk dalam minggu Prapaskah ketiga hari ini. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita diberi waktu untuk merenungkan bagaimana cinta Tuhan kepada kita sehingga Dia mau rela memberikan dirinya mati melalui jalan salib hanya untuk seorang berdosa seperti saya dan saudara-saudara. Begitu dalam cinta Tuhan untuk kita. Dan itu juga bukti bahwa Tuhan selalu hadir dalam apapun kenyataan hidup kita. Dalam keberdosaan kita sekalipun Allah hadir. Nah, Paulus mau agar kita tahu bahwa dalam keadaan seperti apapun kita manusia, asal masih memiliki iman, asal masih percaya kepada Yesus, janji akan kasih karunia-Nya akan diberikan dan dinyatakan dalam hidup ini. Saudara-saudara, Injil Yohanes yang agak panjang kita baca, ini ayat 5 sampai 42. Menarik sekali. Dalam bacaan Injil ini Tuhan Yesus dapat menembus batas yang selama ini membentengi antara orang Yahudi dan Samaria. Bahkan mungkin juga dalam masyarakat umum. Kalau kita orang Toraja, dulu perempuan itu
sebatas dapur dan kamar tidur untuk bekerja. Dan juga dalam perjuangan gereja Toraja, kita perempuan tidak bisa jadi pendeta. Tetapi perjuangan PWGT melalui tokoh terkasih Ibu Anggui memperjuangkan perempuan bisa menjadi pendeta. Artinya perjumpaan seorang laki-laki di tempat umum, sumur pada zaman Tuhan Yesus itu tempat umum, perjumpaan banyak orang. Tidak seperti sekarang orang sudah pakai ledeng, air bisa datang ke rumah. Tapi dulu, mungkin juga gambarannya seperti di Toraja dulu itu orang masih pakai bambu untuk pergi ambil air di sumur. Jadi sumur merupakan tempat umum perjumpaan banyak orang. Dilarang sekali pada saat itu seorang laki-laki berbicara dengan perempuan di tempat umum. Tetapi dalam bacaan kita Injil Yohanes ini dijelaskan sangat terang bahwa Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Orang Samaria dan orang Yahudi punya batas. Karena orang Yahudi memandang orang Samaria paling orang berdosa. Karena tidak taat kepada hukum Taurat. Mereka kawin campur dengan bangsa asing. Karena itu ada benteng yang membatasi kehidupan mereka. Karena ketidakmurnian dari orang Samaria. Dan itu membuat orang Samaria menerima label orang yang tidak setia kepada Allah. Nah, dalam ayat 9 bacaan kita Injil Yohanes 4 tadi, perempuan Samaria heran, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jelas sekali perempuan Samaria itu heran, mengapa dia orang Yahudi minta air kepada saya sedangkan saya seorang Samaria. Karena mereka selama ini tidak bergaul, mereka bermusuhan. Tetapi dalam percakapan selanjutnya, saudara-saudara, malah Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan itu. Bahkan Tuhan Yesus memberi keselamatan kepada perempuan itu. Saudara-saudara, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, baik kepada orang Samaria, perempuan Samaria itu juga kepada kita, ini hendaknya menuntun setiap kita untuk bergantung dan berharap secara penuh, secara total kepada Tuhan. Sebab di dalam Kristus segala yang kita butuhkan disediakan. Coba kita sedikit renungkan perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria adalah seorang perempuan yang bersinah. Namun ia datang kepada Yesus dan mendengarkan. Ini soal mendengarkan firman-Nya, apa yang Yesus katakan, dia dengarkan, dia olah, dia renungkan. Ia tidak bantah lagi. Dan ia jujur mengatakan kondisi hidupnya. Ya, tadi dia mengatakan, sekarang saya tidak punya suami. Karena laki-laki yang sama dia sekarang itu adalah suami orang. Yesus tahu perempuan ini seorang yang sedang bersinah. Tetapi itu bukan kriteria bagi Yesus untuk berjumpa dan memberi keselamatan. Yesus punya cinta yang begitu dalam untuk perempuan itu dan kita semua. Dan itu berarti persoalan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan tahu. Seperti perempuan Samaria. Sekalipun tidak secara literal disampaikan dalam teks ini bahwa perempuan itu bersinah, tapi dikatakan, oh iya nang muanena tahu temu salanto temo jadi tangnya monemu.
Artinya apa? Sedetail hidup kita pun Tuhan tahu, saudara. Dimanapun kita ada, dalam keadaan apapun, tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, karena Allah itu maha hadir. Dan itu berarti Allah sungguh peduli dengan segala kebutuhan hidup kita. Allah peduli dengan rumah tangga kita. Karena itu jangan cepat-cepat mengambil keputusan yang salah ketika ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita. Lalu kita mengatakan, kami mau bercerai baik-baik saja karena pengadilan. Sudah ada surat dari pengadilan, ini buktinya. Saudara, tidak ada perceraian yang baik-baik. Semua perceraian pasti menyakiti orang lain, menyakiti diri kita sendiri. Karena itu kita harus percaya, masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, kita harus yakin Allah hadir melihat masalah kita. Karena itu buka kepadanya. Allah peduli dengan anak-anak kita. Bagi saudara-saudara yang akan membaptiskan anak-anak, percaya Allah peduli dengan anak-anak kita. Bahkan dalam masalah terbesar sekalipun Allah mau menolong kita. Karena itu jangan pernah ragu menjalani hidup ini ke masa yang akan datang. Pengajaran penting, 110 tahun Injil masuk Toraja. Kalau kita belajar sejarah gereja kita, betapa pahitnya perjuangan-perjuangan di masa lampau untuk memberitakan Injil. Ada beberapa orang tua kita pendeta juga yang harus sangat-sangat menderita oleh karena berita Injil. Pendeta Sangka dan kawan-kawan, mereka harus mengalami penderitaan yang amat pedih hanya karena berita Injil. Tetapi sampai hari ini kita bersyukur kita boleh bersyukur dalam gereja kita 110 tahun Injil masuk Toraja. Dan gereja Toraja bisa berkembang dengan baik karena darah orang-orang pemberita-pemberita Injil yang boleh memberi pertumbuhan gerejanya. Nah, saudara-saudara, hari ini juga kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Kita diberi waktu selain merenungkan betapa cinta Tuhan bagi kita, juga kita merenungkan bagaimana kasih-Nya menyelamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Itu berarti sekali lagi Dia sungguh hadir dalam masalah kita. Masalah terbesar kita adalah dosa. Kita tidak bisa keluar dari masalah dosa kita, tetapi hanya karena kasih karunia Allah yang membenarkan kita di dalam pengorbanan Kristus. Nah, salah satu cara merespon kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita adalah membawa hidup kita kepadanya. Seperti hari ini kita bisa ada di gereja ini, membawa anak-anak kita kepada Tuhan untuk menerima pembaptisan. Dan kepada 3 keluarga, surat baptis anak-anak kita yang akan dibaptis hari ini adalah surat baptis 110 tahun Injil masuk Toraja. Dan itu masih diproses. Jadi mungkin dalam map nanti itu hanya menerima duplikat dan itu bukan asli. Ya, kita tunggu surat baptis yang asli ketika orang-orang tua kita dari jemaat ini akan pergi ke Toraja menghadiri defile syukur. Mereka akan membawa serta surat baptisan itu. Nah, saudara-saudara, karena itu marilah sebagai bagian syukur kita, baik selaku jemaat Beringkanaya pun gereja Toraja, atas kehadiran Tuhan dalam segala keadaan hidup ini, dalam rumah tangga, dalam gereja kita. Mari kita senantiasa bawa hidup kita kepadanya
Tidak perlu malu dengan apapun keadaan kita datang kepadanya untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka tentu ada sukacita, ada kebahagiaan yang akan diberikan kepada kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Menjalani hidup ini, mari saudara-saudara tetap yakin dengan sungguh bahwa Allah selalu hadir dalam segala keadaan hidup kita. Dalam kondisi terberat sekalipun, dalam kelemahan kita, ataupun dalam keterasingan hidup kita, Ia tetap hadir. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Dan mari bersama dengan umat Tuhan di muka bumi ini, kita ucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan 12 pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan tolonglah tahun kelima, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah tahun kelima, pulihkanlah kasih yang remuk. Bukalah hatiku, janganlah dirimu, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah tahun kelima, pulihkanlah kasih yang remuk. Dipersilakan persembahan pujian solo dari PPGT Tiatira Malengkeri.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan kita dituntun dari nats persembahan diambil dari Tawarik 1 ayat 29 sampai Tawarik 1:29 ayat 14. Yang berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini.
Sebab daripadamulah segalanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari PKJ 265, bukan karena upamu. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita mengulangi dari bait pertama. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan bersama-sama menyaksikan ada 3 orang anak kekasih kita yang akan menerima baptisan kudus hari ini. Dan karena itu dengarkanlah apa makna pelayanan baptisan kudus untuk anak-anak kekasih. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya silahkan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dijawab serempak. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua,
Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga atau yang terakhir, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Neo Leonhard Christian Lavua. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tidak langsung dikasih. Ambil ini langsung kasih. Gracelo Arcelio Tulak. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Antar saja, bawa saja. Jemaat kita berdiri dan orang tua serta anak yang telah dibaptiskan silakan duduk. Kita lakukan Mazmur 134 ayat 3, kiranya halik dunia.
Dipersilakan persembahan pujian dari paduan suara Alfa Deo.
Mari kita bersama-sama dengan saudara-saudara terkasih kita yang telah menyerahkan anak-anak mereka, bersyukur kepada Tuhan, dan juga kita bersama-sama membawa pengharapan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menyapa Engkau dalam tahta kekudusan-Mu ya Allah pengasih. Seraya bersyukur atas waktu yang begitu indah Tuhan telah karuniakan kepada kami, boleh menyembah Engkau dalam minggu Prapaskah ketiga ini. Bahkan juga bersama dengan gereja Toraja, kami bersyukur kami dapat melihat, menyaksikan bahwa tuntunan dan kehadiran-Mu dalam gereja Toraja mengantar pemberitaan Injil hingga 110 tahun boleh kami rayakan selaku gereja Toraja. Ya Tuhan, kami mohon kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini, bahwa Engkau selalu hadir dalam apapun kenyataan hidup kami. Tetap Engkau berkati, bahkan mari Roh Kudus Engkau uraikan dalam mata iman kami, sehingga kami semakin mengerti bahwa kesulitan apapun, pergumulan yang terberat bagaimanapun kami alami, sesungguhnya Allah ada. Terima kasih firman-Mu ini, biar menjadi pedoman dalam kehidupan kami sepekan ke depan. Dan kami bawa harapan hidup kami, baik selaku pribadi, keluarga maupun jemaat, baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang masih beribadah di rumah. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, menaungi kami dengan sayap kasih-Mu dalam sepekan ke depan ini, dalam tugas tanggung jawab yang akan kami kerjakan. Mampukan dan beri kekuatan, biarlah kami boleh melaksanakannya dengan baik. Baik itu dalam tugas pekerjaan kami secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam tugas pelayanan anugerah-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah Engkau senantiasa menolong. Kami berdoa bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh menerima pertambahan umur. Kami doakan Martin Dampang, Adriani Bulo, Rusmayanti Lafua, Prenke Nugraha, Kristi Angel Buat Tasik, Predi Sau, Dr. Andes Ruben Tangke. Hari ini mereka boleh menerima 1 tahun pertambahan umur dari Tuhan. Buatlah mereka mengingat betapa baiknya Tuhan boleh menambahkan 1 tahun umur mereka. Karena itu mereka juga dalam tuntunan kasih sayang Tuhan boleh mengisi hidup yang Tuhan anugerahkan, boleh mengangkat segenap tanggung jawab yang Tuhan telah berikan dengan penuh sukacita sebagai bagian dari melayani Tuhan menjalani hidup ini. Kami berdoa bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga dalam jemaat Beringkanaya yang boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka di minggu ini. Sempurnakan sukacita mereka dan teruslah menopang mereka menjalani perjalanan rumah tangga anugerah yang Tuhan berikan. Kiranya senantiasa dibangun dalam cinta kasih yang baik. Ada rasa hormat antara suami istri dan juga orang tua kepada anak-anak, senantiasa saling memperhatikan dan peduli menjalani hidup ini. Ya Tuhan, juga kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang mendapatkan keberuntungan hidup atau keberhasilan, baik yang naik pangkat, boleh menyelesaikan studi, boleh mendapatkan pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan di tempat kerja dan usaha. Sempurnakan kebahagiaan mereka menerima keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan berikan. Juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Berkat Wahana Putra, Bapak Berkat Wahana Putra Dawenan, atas kelahiran seorang putra kemarin. Dalam rumah tangga mereka Tuhan, pulihkan sang ibu dengan baik dan berkati pertumbuhan anak karunia-Mu bagi keluarga ini.
Ya Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan pergumulan bagi saudara-saudara, orang tua, dan anak-anak kekasih kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami doakan Bapak Henry Rantelino yang sedang dirawat di PJT pasca operasi. Kami doakan Ibu Lilitandi Liling sedang dirawat di rumah. Anak kekasih Tita, anak dari Bapak Tandi, sedang dirawat di rumah. Orang tua kekasih kami Bapak Joni, anak terkasih Regal, anak dari Bapak Aris Rante, sedang pemulihan juga selesai operasi. Juga kami doakan Ibu Yuli Ramba yang dirawat di rumah. Kami juga doakan adik dari Bapak Antonius Alak Padang yang dirujuk dari Papua ke Makassar ini. Tuhan tahu mereka sedang menanti kesembuhan. Karena itu Tuhan berkati perawatan, upaya dari keluarga. Berkati iman mereka untuk terus menyandarkan keberadaan mereka kepadamu. Sebagai bagian dari pengakuan mereka bahwa kesembuhan yang dirindukan asalnya daripada Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, juga kami berdoa bagi ketiga anak kekasih kami. Kami doakan anak terkasih Rigel Noel Bintan Lafua, anak kekasih Neo Leonhard Christian Lafua, dan anak kekasih Gracelo Arcelio Tulak, beserta dengan ayah ibu. Kiranya Tuhan memberkati dalam pertumbuhan bagi anak-anak kekasih yang telah menerima sakramen baptisan kudus hari ini. Biarlah Tuhan menyertai hari demi hari, sehingga anak-anak terkasih ini boleh bertumbuh dengan baik. Pakai ayah ibu untuk menolong, menuntun, bahkan merawat anak-anak terkasih dengan penuh cinta kasih. Bahkan berkati ayah ibu di tengah-tengah keluarga untuk menjadi teladan yang baik. Bertanggung jawab dalam pendidikan anak-anak terkasih, sehingga anak-anak kekasih yang boleh dibaptiskan hari ini juga dalam rangkaian bersyukur Gereja Toraja 110 tahun Injil masuk Toraja. Biarlah anak-anak terkasih kami ini dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan, sehingga boleh bertumbuh dengan baik. Juga dalam persekutuan ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam duka cita mendalam. Berduka bersama Bapak Beris Galah atas meninggalnya sepupu terkasih. Berduka bersama Ibu Rita Salurante atas meninggalnya adik ipar terkasih. Berduka bersama dengan orang tua kami, Ibu Naomi Pasomba, atas meninggalnya suami terkasih, Bapak Nathan Pasomba. Ya Tuhan, topang mereka menjalani kedukaan ini, hiburkan. Biarlah dalam pertolongan mereka boleh berpikir dengan baik, boleh bertindak berdasarkan iman untuk dapat memakamkan jenazah orang-orang yang kami kasihi dengan baik pula. Mereka boleh memakamkan pada waktunya. Berkati anak cucu, seluruh rumpun keluarga besar untuk saling menghibur satu dengan yang lain. Kami berdoa buat pelayanan atau penata layanan Tuhan di tengah-tengah jemaat Beringkanaya sepekan ke depan. Berkati jemaat Tuhan yang bersedia untuk melaksanakan ibadah-ibadah di rumah tangga. Biarlah dengan pelayanan yang mereka terima, mereka dapat disemangati dengan api roh-Mu melalui firman-Mu yang boleh disampaikan kepada mereka. Keluarga-keluarga semakin terbangun di dalam iman. Kami bersyukur berdoa untuk perayaan Injil masuk Toraja 110 tahun. Tuhan, berkati acara yang sedang berlangsung, baik di Toraja maupun di klasis dalam jemaat-jemaat.
segereja Toraja. Biarlah semuanya itu merupakan gambaran sukacita kami bahwa Tuhan sungguh baik memberkati pemberitaan Injil di tengah-tengah kehidupan gereja Toraja. Secara khusus kami berdoa untuk rombongan dari Klasis Makassar Timur yang akan berangkat ke Toraja untuk menghadiri sukacita perayaan Injil masuk Toraja 110 tahun. Dalam perjalanan rombongan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lindungi, jauhkan dari mara bahaya, tibahkan dengan baik ke Toraja. Dan jikalau itu boleh mengikuti rangkaian acara perayaan tersebut, mereka akan kembali dalam tuntunan dan pengasihan-Mu pula kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mengaruniakan kesehatan yang baik, pemeliharaan Tuhan kepada semua orang tua saudara-saudara terkasih kami yang akan mengikuti sukacita perayaan Injil masuk Toraja 110 tahun. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara terkasih kami Lady atau Mama Tegar yang juga rencana untuk operasi di Rumah Sakit Unhas pada hari Senin. Ke dalam tangan-Mu kami mohon kiranya dalam tuntunan dan kasih-Mu, biarlah segala yang dibutuhkan, alat-alat, obat-obat, bahkan tenaga medis yang akan melaksanakan operasi tersebut, Tuhan pimpin dan peliharakan, sehingga kekasih kami Mama Tegar boleh disembuhkan. Juga bersyukur hari ini karena Engkau telah memakai kelompok paduan suara Alpadeo, boleh mengagungkan nama-Mu, mempersaksikan Injil-Mu melalui paduan suara. Tuhan terus berkati seluruh anggota kelompok paduan suara ini untuk terus memberi diri dan waktu berlatih dengan baik, sehingga dalam segala kesempatan mereka juga selalu mempersaksikan Injil Tuhan melalui paduan suara. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara, anugerah-Mu berkati. Kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat. Biarlah senantiasa mengangkat tugas yang Tuhan telah anugerahkan di tengah-tengah bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam persekutuan ini Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau telah memberi kesempatan yang begitu indah bagi kami mengambil peran dalam memberitakan Injil melalui persembahan syukur yang telah kami kumpulkan, yang telah diberikan oleh keluarga-keluarga yang telah menyerahkan anak-anak kekasih, bahkan dari tangan kami sekalian. Kiranya apa yang telah kami persembahkan ke dalam pelayanan-Mu berkenan kepada Tuhan, boleh digunakan dengan baik. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan kiranya terus memberkati, sehingga kami boleh gunakan bertanggung jawab dalam hidup ini. Bahkan dapat kami gunakan untuk mengasihi sesama kami dan terus menopang pelayanan-Mu dalam apapun kegiatan yang ada. Sebentar lagi Bapa kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan terus hadir di sepanjang hidup ini, karena itu naungi kami dengan sayap kasih-Mu. Biarlah kami boleh pulang sebentar ke rumah anugerah-Mu dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi senantiasa firman-Mu yang telah kami dengarkan menyemangati kami bahwa Engkau hadir mendampingi kami di setiap langkah kehidupan ini. Karena itu kami terus memberi waktu dan diri kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, mungkin ada di antara kami yang hadir atau yang masih beribadah di rumah, yang dalam pergumulan. Mari Tuhan, Engkau tolong kami. Uraikanlah pergumulan-pergumulan yang sedang menekan hidup kami dengan baik. Biarlah semua itu, ikatan-ikatannya boleh terurai dan kami boleh lega, bebas untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkati anak-anak Tuhan yang terlibat langsung dalam pelayanan hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk terus memberi diri dan waktu kami. Tuhan boleh gunakan dalam setiap pelayanan yang harus kami laksanakan. Bapa, ini doa, syukur dan permohonan kami. Ini sukacita kami.
Kiranya Engkau mendengarkan dan sempurnakan doa permohonan kami ini yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Ada beberapa penekanan warta. Yang pertama, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa dibutuhkan 1 orang tenaga operator sound system di gereja Jemaat Beringkanaya dengan persyaratan mampu mengoperasikan sound system, bisa mengatasi kalau ada masalah pada sound system, dan siap setiap saat kalau ada kegiatan di gereja. Bagi jemaat yang memenuhi persyaratan tersebut, supaya secepat menghadap di gereja setiap hari kerja. Yang kedua, dari tim kerja Festival Akustik Rohani PPGT Jemaat Tiatira Malengkeri mengadakan pencarian dana melalui penjualan kue. Mohon anggota jemaat menyambut dengan sukacita. Yang ketiga, ibadah insidentil di kelompok 3 di rumah Bapak Anton Rusli pada hari Senin dimajukan jamnya ke jam 6 sore. Ibadah keluarga pada hari Kamis di kelompok 4 yang sedianya pada tanggal 16 Maret diundur ke hari Sabtu tanggal 18 Maret di rumah Ibu Yohana Beteng atau Ardi Pratama pada jam 6 sore. Ibadah PWGT kelompok 1 di rumah keluarga Mita Palungan diadakan di hari Jumat. Ibadah PWGT kelompok 1 di rumah Kathleen Lenang diadakan pada hari Sabtu. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari ini jam 11 siang akan diadakan pertandingan tenis meja. Diharapkan setiap kelompok yang mengikutinya datang tepat waktu. Terima kasih. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, Sarjana Teologi Minister Management. Tuhan memberkati Ibu di dalam pelayanan dan keluarga. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Tuhan selalu hadir dalam seluruh bentuk kehidupan kita. Selamat hari Minggu dan selamat memaknai Minggu Prapaskah ketiga. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, kuatkan imanku. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan beri hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu telah hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jika Tuhan besertaku. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera. Saksikanlah bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupanmu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah setiap kita yang telah menghadirkan diri pada ibadah ini. Mari kita menutup ibadah ini dan kita menyanyi, "Ku ingin selalu dekat padamu Tuhan." Mengiring Tuhan
selalu